Saya mau tanya Ustadz, di depan rumah kami ada tempat duduk. Di sana sering orang-orang buat ngobrol. Bahkan saat azan mereka masih ngobrol. Suami nyuruh tempat duduk tersebut ditaruh pot, biar nggak bisa ada yang duduk. Bagaimana Ustadz? Sedangkan kita harus berhubungan baik dengan tetangga. Saya rasa repot juga ya. Ini kejam kali untuk repot di sini. Kita harus menimbang maslahat dan apa? Mudarat. Ide yang bagus, tapi khawatirnya mudaratnya lebih apa? Besar. Tidak ada salahnya suaminya pas adzan panggil mereka. Kenapa harus istrinya yang taruh pot? Dia sendiri yang taruh pot. Kenapa suruh istrinya? Mau saya lewat aja tegur, ayo mas sudah azan, ayo sholat. Kenapa malu untuk beramar ma'ruf? Ya. Beramar ma'ruf baik ya. Pahalanya besar. Oleh karenanya tidak ada masalahnya suaminya pas di kumandangkan azan lewat. Apa namanya? Ayo mas kita ke masjid mas ya. Bagaimana diajak saja, siapa tahu hati mereka tergerak untuk ke masjid. Dicoba dulu, diajak. Kalau ternyata mereka cuek dan selanjutnya ya mungkin dipikirkan untuk taruh pot di situ mungkin. Tapi jangan dulu langsung taruh pot ya. Coba diajak dulu ya. Atau diajak misalnya menjelang maghrib, diajak ke rumah ngopi-ngopi, makan-makan begitu maghrib, ayo kita ke masjid bareng-bareng, mereka kan nggak enak. Ya. Masa kamu pergi sendiri kemudian mereka tunggu di rumah, kan nggak mungkin. Ya, ayo kita ke masjid, bikin bagaimana mereka nggak enak akhirnya ke masjid. Ustadz, nanti di surga dibolehkan meminta apa saja? Apakah Allah akan memberikan apabila saya meminta istri saya dari bidadari, istri yang banyak? Pertama minta supaya istrimu jadi bidadari sebelum minta dari kalangan bidadari. Kita minta apa saja dikabulkan ya, di surga minta apa saja dikabulkan. Sudah pokoknya masuk dulu ke surga, nanti urusan belakangan. Afwan Ustadz, bagaimana caranya di majelis menulis isi kajian kecepatan sama dengan penyampaian Ustadz ya? Ya saya selalu kalau ngisi memang cepat ya, mohon maaf ya. Itu kekurangan saya. Saya sudah ditegur oleh banyak orang. Tapi saya kalau pelan-pelan kadang-kadang lupa, hilang apa namanya. Sampai pernah ada kertas sampai ke saya, Ustadz, tolong 30 km per jam. Saya pernah dapat gitu. Dan kalau udah sampaikan kebiasaan apa? Cepat ya. Makanya antum cari rekamannya kalau mau nyatat, dengar ulang ya, dengar ulang. Kalau antum dengar dalam rekaman, antum bisa kapan nyuruh saya stop, bisa stop, dan lagi, stop, ulang lagi, saya bisa ulang lagi. Ustadz, bagaimana interaksi Rasulullah SAW dengan wanita, khususnya wanita non mahram? Apakah seorang ikhwan harus bersikap cuek dan tidak ngomong sama sekali dengan akhwat Ustadz? Saya rasa yang wajar-wajar saja. Rasulullah SAW disebut dalam beberapa hadis ada para sahabat datang kepada Nabi langsung, kepada Nabi ke rumahnya, ketuk pintu, ketemu dengan Nabi SAW. Ada juga seorang datang berbicara di hadapan Nabi, sementara di hadapan banyak orang. Yang penting tidak ada khalwat. Tidak ada berdua-duaan. Kalau di depan banyak orang tidak jadi masalah. Dengan tetap menjaga pandangan, tetap bicara yang wajar. Tidak mengapa kita berinteraksi dengan akhwat, tapi dengan cara-cara yang wajar. Kita ngobrol sang akhwat juga demikian. Jangan mendayu-dayu tatkala berbicara. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhdha'na bil qaul fayatma'alladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Janganlah kalian merendahkan suara kalian, mendayu-dayu ya tatkala berbicara. Khawatir ada orang yang hatinya berpenyakit akan condong kepada kalian, tetapi ucapkanlah perkataan yang wajar. Ya, seorang laki-laki dan orang akhwat berbicara yang wajar saja, yang ramah, biasa, tapi jangan terlalu mendayu-dayu ya. Tidak juga keras, Ustaz, Assalamualaikum, enggak juga. Biasa aja, Ustaz, ini ada pertanyaan, bagaimana Ustaz? Tolong dijawab Ustaz, misalnya. Enggak usah yang mendayu-dayu. Jadi masalah terkadang tatkala pertanyaannya, Ustaz, ini gimana Ustaz? Gimana? Ustaz juga laki-laki ya. Ustaz juga laki-laki. Nanti WA Ustaz ada pertanyaan dan sudah jawab. Setelah dijawab, kemudian dijawab, syukran Ustaz. Cik 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 cik. Ah itu. Gambar macam-macam ya. Ustaz juga manusia ya. Ustaz juga manusia itu. Jadi yang wajar-wajar saja tidak jadi masalah. Jangan tidak wajar. Kalau kita sudah mulai terasa terfitnah, ada rasa suka berarti tinggalkan. Itu berarti kita sudah terfitnah. Berarti sudah enggak wajar. Ini istri orang, ini suami orang ya. Kita punya suami, kita punya istri, maka hati-hati. Setan sangat mudah menggoda kita. Oleh karenanya jangan sampai terjerumus dalam khalwat berdua-duaan. Kata Nabi SAW, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa kana syaitanu thalithahuma.
Tidaklah laki-laki berduaan dengan wanita kecuali syaitan menjadi yang ketiga. Ya. Jangan. Ustaz, apakah boleh minum dan makan sambil berdiri? Ada khilaf di kalangan para ulama, namun yang benar pendapat jumhur ulama sebagaimana datang dalam hadis-hadis bahwasanya boleh makan dan minum berdiri, tetapi sunahnya adalah makan dan minum sambil duduk. Ya. Ali bin Abi Thalib pernah minum berdiri, kemudian mengatakan, ya innan nas yakrahu ba'dhum, sungguhnya orang-orang mereka tidak suka kalau minum sambil berdiri. Sungguhnya saya pernah melihat Nabi minum berdiri sebagaimana kalian melihat saya minum dalam kondisi apa? Berdiri. Oleh karenanya kata Ibnu Hajar yang benar boleh makan dan minum berdiri, tetapi sunnahnya adalah dalam kondisi apa? Duduk. Ustadz ingin bertanya, bagaimana cara membuat istri saya tetap tersenyum ketika suami mau berpoligami? Ada teman saya datang, Ustadz saya sudah diizinkan poligami. Masa iya? Ya benar. Di mana? Dia bilang, sana poligami. Jadi giginya nggak dibuka. Tapi kemarin subhanallah saya dapat pertanyaan aneh. Ada orang datang, saya setelah pengajian, saya dikejar oleh seorang pemuda di Bekasi. Ustadz saya ada pertanyaan. Ya sambil jalan, saya buru-buru. Ustadz istri saya suruh saya poligami. Oh, masa? Iya istri saya suruh saya poligami. Masya Allah. Menakjubkan istrinya suruh saya poligami. Terus kenapa? Saya nggak punya uang Ustadz. Ya sudah jangan. Ternyata dia nggak punya uang untuk poligami. Tapi istri saya suruh. Ya ente nggak mampu, ente bunuh diri poligami nggak mampu. Nggak usah ya Ustaz. Ya nggak usah. Nanti kalau punya uang baru. Masya Allah. Nggak tahu istrinya suruh itu karena jengkel apa karena sayang. Baik, demikian saja kajian kita.